Oke, kali ini kita akan mereview produk Shinzui, tapi yang kita review bukan produknya tapi tulisannya ini ya. Sekalian kita belajar bahasa Jepang, bukan bahasanya sih ya, aksara Jepang. Soalnya kalau belajar bahasa Prancis susah coy. Oke, lanjut aja kita ke aksara yang pertama. Ini cara bacanya ini ya sesuai ada tulisannya di sini coy. Shinzui. Jadi ini bacanya ya Shinzui. Kalau untuk arti perkatanya ini N-Z-U-I. Jadi bacanya Shinzui. Nah, ini kan ada huruf ini bacanya zu. Ini dia kan ada tanda petiknya nih. Nah, tanda petik itu namanya dakuten. Kalau dia dakuten yang enggak ada atau enggak ada tanda petiknya, dia bacanya su. Karena huruf Z ini dia kalau di bahasa Jepang tuh berasal dari su, sama aja kayak ini. Ini kan bacanya kan si. Dia kalau ada dakuten atau tanda petiknya, dia jadi bacanya z. Dan ini juga ini kan bacanya zu. Dia kalau nggak ada tanda petiknya jadi bacanya su. Lanjut ke yang ini namanya huruf ini ya, aksara hiragana. Terus kita lanjut ke aksara yang di bawahnya. Ini namanya aksara katakana. Ini untuk arti, bukan arti yang lebih tepatnya cara bacanya ini udah dijelasin di atas ya. Skin lightening body cleanser. Cuman kan kalau di Jepang itu kan dia kan ada beberapa keterbatasan kata. Jadi ini dibuat pakai versi Jepangnya. Oke, kita bakal baca satu persatu ya. Ini cara bacanya gampang sih, sama aja kayak kita belajar aksara Arab apa aksara Lampung gitu ya. Oke, ini cara bacanya Suki en Rai te ni engu, itu cara bacanya. Jadi bacanya Sukin rai te ninggu. Terus kalau ini bodei ku renza kurenza, jadi bacanya body kurenza. Oke, kita bakal review huruf-hurufnya ya. Mana ya, body ini biasa aja, body Raiteninggu. Oh ya nih, ini kan ada tanda petiknya juga nih. Ini dia gu. Ini dia tuh berasal dari kataku. Nih sama aja kayak gini nih. Sama aja tuh tulisannya. Cuman kan karena dia di sini ada tanda petik atau dakuten, jadi bacanya gu. Sedangkan di sini nggak ada, jadi bacanya ku. Terus kalau di sini kan ada juga nih, aduh burung coy. Mana? Nah, ini kan dia nih bacanya bo. Ini dia tuh dari huruf H. Dia kalau nggak ada bacanya ho. Tapi kalau dia ada bulutan kecil itu namanya handakuten, dia jadinya po. Dan juga yang ada handakuten itu cuman huruf H doang ya. Jadi kalau yang lainnya cuman ada dakuten doang. Terus juga sama ini D. Ini D ini kenapa nggak langsung I? Karena D itu nggak ada ya di bahasa, di aksara katakananya ya. Jadi dipakai D sama I. Tapi bacanya juga tetap D. Terus juga kalau ini kan ada tanda petiknya, dakutennya. Ini dia berasal dari huruf T ya. Dari T karena ada tanda petik dakuten, jadi bacanya D. Dan juga kenapa ada garisnya? Ini nih penekanan ya. Ibaratnya tuh kayak di Indonesia tuh kayak, kan ada tuh biasa kalau cewek-cewek nulis tuh lama kok nggak ngasih nama, misal namanya Nisa, jadi Nisa A nya ada 3, apa A nya ada 4 gitu. Lina, jadi A nya ada 4 Lina gitu, biar penekanan aja sih. Kalau ini jadi dia bukan apa-apa ya. Kalau di Indonesia juga ada ya. Kalau di Indonesia tuh biasanya tuh pakai tuh yang bergelombang itu ya, cuman nggak tahu ya kalau penulisan kita jarang orang-orang pakai bergelombang itu ya. Biasanya pakai itu hurufnya A nya ada 3, pokoknya huruf belakangnya ada 3 dipanjangin gitu. Misal namanya Rizka gitu, Rizka A nya dipanjangin. Ini udah ya, langsung ini ku renza. Nah sama aja kayak gini. Ini kan ada tanda petik atau dakuten ini dari huruf sa ya. Karena ada tanda petik atau dakuten jadi bacanya za. Ini jadi total, jadi cara bacanya Sukin Raiteninggu body kurenza. Ini karena ada i jadi bacanya body bukan bode ya, karena ya nggak ada di aksara katakana nggak ada huruf d, jadi harus ada bantuan i nya. Udah seperti itu aja. Sekian, terima gaji.